Ya, sebelum doa, ya, mari kita menimba ilmu, ya, karena beliau ini gudangnya ilmu, masya Allah, ya. Jangan cuma kita dengarkan nantinya, ya. Tapi apa yang disampaikan beliau tadi, beliau nanti, Pak, insya Allah, ya, bukan hanya kita dengar, tapi kita ikuti, ya. Beliau ini, ya, salah satu saudara saya yang masya Allah luar biasa, ya. Akhinal Habib Muntadhar bin Abdullah bin Smith, jauh-jauh dari Gorontalo. Aslinya beliau ini Gorontalo, ya. Kemarin saya rayu, Beb, kalau bisa Beb, kita ini, ya, bagaina ilmu Beb, kita butuh akan ilmu tadi ini, ya, biarpun hanya sedikit, saya minta dibagi. Insya Allah mudah-mudahan, ya, dengan sedikit tadi dan nanti kita amalkan, Pak, insya Allah mudah-mudahan, ya, bisa menjadikan satu keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Untuk tempat dan waktu, ana persilahkan Habibna. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi khairi ibadillah wa ashabi rasulillah wa man ittaba'a rasulallah wa ahla baiti rasulillah wa ashab rasulillah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Habibnya agak berlebihan tadi ngomong gudang ilmu. Yang gudang ilmu sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, dan Ali, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, adalah babuha, pintunya. Waman aradal Madinah ya'tiha min babiha. Lanjutannya, barang siapa yang ingin Madinah, kota, maka lewatilah pintunya. Jadi kebetulan saya belajar ilmu agama, ya. Sedangkan orang yang belajar ilmu agama, kewajibannya itu harus menyampaikan ilmunya. Tidak harus saya saja, antum-antum setelah mendengar ilmu, mendapatkan ilmu, sampaikan ilmu yang antum-antum ngerti tadi, yang antum-antum pelajari. Karena kata Nabi Muhammad SAW, baligh anni walau ayah. Sampaikan apa-apa yang dari aku walaupun seayat. Itu Nabi ngomongnya, sampaikan kalian semua, umum. Nabi gak bilang, sampaikan kalian wahai ustadz, sampaikan kalian wahai ulama, tidak. Sampaikan kalian wahai habaib, sampaikan kalian wahai kiai, tidak. Nabi bilang, sampaikan kalian semua yang merasa orang Islam. Dari aku, apa-apa yang dari aku, walau ayah. Karena kalau yang menyampaikan ilmu, ya, ilmu agama Islam itu harus ustadz, ya repot. Sedangkan kita diajarkan, dihimbau untuk mendidik anak kita dari kecil, dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW, dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau harus ustadz yang nyampaikan, masa harus kita manggil ustadz dulu nyampaikan ke anak, kan susah, repot. Jadi kalian semua sampaikan apa-apa yang daripada Nabi Muhammad SAW. Di sini diisi sedikit ilmu agar lebih barokah lagi, karena pentingnya ilmu agama Islam itu tadi. Di Al-Quran dikatakan, ada yang hafal Quran di sini? Ada yang hafal Quran? Hafizul Quran? Yarfa'ul ladzina amanu
walladzina utul ilm darajat, kata Al-Qur'an. Diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu tadi. Jadi mau jadi imam saja itu yang dicari, yang diutamakan ilmu dulu. Imam sholat saja, imam sholat loh ini, imam sholat saja itu yang didahulukan dulu yang afgoh, yang afgoh, yang lebih fagih, yang lebih memahami ilmu-ilmu terutama dalam sholat. Jadi kalau antum menjenengan nanti lagi musafir atau perjalanan sampai di satu tempat mau sholat jamaah ini ya, saling mengenal ini kan, ini saling mengenal. Mau sholat jamaah siapa yang jadi imam? Harus tahu siapa yang paling afgoh, yang paling ngerti agama, yang paling alim tentang terutama ilmu-ilmu dalam sholat. Nah, misalnya ada dua yang alim ini tadi, sama-sama faqih. Ini misalnya, ini siapa namanya? Kalau boleh tahu? Hah? Mbah Jid sama antum? Pak Sur. Ini misalnya yang faqih dari antara kalian ini dua. Mbah Jid sama Pak Sur. Sama-sama fikihnya. Alimnya sama. Gimana? Dilihat. Mbah Jid coba sebutkan sunnah-sunnahnya sholat. Disebutkan 18. Yang Mbah Sur menyebutkan sama juga 18. Berarti sama-sama faqih sudah. Sama-sama alim. Maka baru dilihat yang paling agra, yaitu yang paling qori, yang paling hafal Quran. Siapa yang paling hafal Quran? Dua-duanya hafal Quran. Dua-duanya menguasai qiraat. Sama-sama menguasai qiraat. Qiraat sab'ah, bacaan 7 itu dikuasai. Sama-sama alim masalah qiraat. Sama-sama fasih. Sama-sama fasih. Baru dilihat apa? Hijrahnya. Ulama sampai kayak gini loh menentukan imam. Ulama agama Islam, ulama Islam itu sampai seperti ini menentukan imam, cuman imam sholat loh. Belum imam keluarga, belum imam dan lain-lain, imam yang lain-lain lagi. Ini imam sholat yang nanti bisa sholat lagi. Zuhur, ada asar, ada maghrib. Itu nentukannya seperti itu. Dilihat hijrahnya, sepak terjangnya, dia belajarnya kemana aja. Nih dari dua orang ini, belajarnya kemana? Di Mesir 5 tahun, yang satu di Mesir juga 5 tahun. Pernah ke Yaman, yang ini juga pernah ke Yaman, sama lagi. Dilihat apa? Anaknya, banyakan mana anaknya? Anaknya banyakan mana? Sama lagi. Ini anaknya 3, yang itu anaknya juga 3. Dilihat yang laki banyakan siapa? 3-3-nya laki. 3-3-nya laki. Baru yang dilihat umur. Bukan langsung dilihat umur. Sekarang yang paling tua ndi? Nah, itu imam. Dah, yang pertama itu afqah. Yang paling berilmu. Sampai di situ Islam memilih. Dilihat baru umurnya, yang mana yang lebih berumur, mana yang lebih tua dalam memeluk agama Islam. Dalam memeluk agama Islam ya. Dalam memeluk agama Islam. Misalnya si A umurnya 50 tahun, si B umurnya 40 tahun, maka yang tua si A, yang lebih tua si A 50. Ditanya, mulai 50 tahun itu sudah Islam? Sudah, maka kamu maju. Tapi kalau dia Islam mulai umur 30 tahun, maka yang 40 tahun lebih tua. Yang si B tadi lebih tua, yang si B maju. Kalau misalnya sama-sama umurnya 50 tahun, sama-sama
Islam mulai dari masa Islamnya sama-sama 50 tahun juga. Umurnya sama ini. Fikihnya sama, sepak terjangnya sama, anaknya sama. Umurnya sama. Ya apa? Dilihat nasab. Baru nasab. Nasab nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Nomor 6. Bukan awal. Bukan awal. Maupun Habib. Maupun anaknya Gus. Tetap yang dilihat pertama Afgo. Baru nasab. Sama-sama Habibnya atau sama-sama kiainya. Ya apa? Sama-sama kiainya. Tetap diperhatikan, enggak asal, tetap diperhatikan. Kita lihat kebersihannya. Dari dua orang ini mana yang bajunya lebih bersih? Sampai di situ. Sama-sama bersih, dilihat badannya. Badannya dilihat. Mana yang lebih wangi? Oh ini ambune sing siji rada apek. Nah, ojo maju. Sing wangi sing maju. Makanya beli parfum sama Habib supaya wangi. Sampai di situ. Sama-sama bersih bajunya, sama-sama wangi. Ini sudah bersih, sudah wangi. Baru dilihat suaranya. Mana yang suaranya lebih enak? Oh, nomor terakhir ini suara ini. Nomor terakhir suara ini. Siapa yang suaranya lebih enak? Si A maju. Sama-sama enaknya suaranya, sama-sama gorek juga dia. Mana enak? Mana yang lebih enak ini suaranya? Oh, loro-lorone enak. Padha enake ya apa iki? Terakhir yang dilihat mana yang lebih ganteng. Loh ini serius bukan guyon. Ilmu ini. Ilmunya sampai seperti itu ulama menentukan, tidak sembarangan. Imam sholat. Nah itu pentingnya ilmu. Dilihat mana yang lebih ganteng. Ditakoki siji-siji, gantengan ndi? Gantengan ndi? Gantengan ndi? Podo-podo gak enak aku apa ngomong sing iki sing luwe elek, gak enak aku. Sapa ganteng? Podo gantenge Beb. Sapa luwe ganteng? Podo gantenge Beb. Kabeh ngomong podo. Waduh, podo kabeh. Terakhir pakai undian. Mau imam sholat loh ini, pakai undian. Robek kertas, hitung jumlahnya ada berapa? 20 kertas dirobek. Voting. Ayo ambil, tulis satu-satu. Masuk di botol misalnya gelas. Diambil. Pak Sur, Mbah Sur lebih banyak suaranya misalnya, Mbah Sur imam. Sampai segitunya. Itulah pentingnya ilmu. Sehingga ada ulama yang mengatakan seperti ini. Hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik itu adalah keburukannya orang-orang yang dekat. Ada yang paham? Hah? Ini perkataan ulama. Hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Kita renungi sama-sama. Ini perkataan tinggi sekali. Kebaikannya orang-orang yang baik, orang-orang biasa, itu sama dengan keburukannya orang-orang yang dekat. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang orang-orang yang cuman baik saja biasa, dia hanya melakukan ibadah seadanya. Beda sama orang yang lebih mengenal Allah. Dia beribadah
beda dengan orang yang baik. Hanya baik saja. Orang mugharrabin itu dikatakan orang yang mugharrabin, orang yang dekat sama Allah, orang yang mengenal Allah. Tidurnya orang yang mengenal Allah bisa jadi lebih baik, lebih afdol daripada ibadahnya orang yang biasa saja, yang tidak ngerti ilmu. Orang tidak ngerti ilmu, misalnya orang tidak ngerti ilmu, dia ibadah kepingin dilihat si fulan, ibadahnya jadi riya. Tapi tidurnya orang alim, tidurnya orang berilmu, sebelum tidur dia baca doa, dia tahu sunnah-sunnahnya tidur pakai siwak dulu. Ya. Tidurnya jadi ibadah. Tidurnya jadi sebelum tidur dia sholawat, ngerti ilmunya, ngerti zikirnya. Oh, ada ilmu, ada riwayat Nabi sebelum tidur baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu falaq, baca qul a'udzu nas, kemudian diusap sama Nabi, diusap ke tubuhnya Nabi. Diikuti sama dia. Dia tahu ilmunya. Tidurnya saja Pak beda. Tidurnya orang yang berilmu. Sholatnya apalagi? Sholatnya apalagi? Ini misalnya ada si A, dia sholat sunnah setelah isya 2 rakaat, kemudian dia makan malam terus tidur. Si B, dia sholat sunnah ba'diyal isya, setelah isya 50 rakaat. 50 rakaat. Kemudian si B ketemu sama saya. Misalnya, saya bilang sama si B, hei, sholatnya si A itu tadi yang di sebelah kamu, ya, yang 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada sholatmu yang 50 rakaat tadi. Kok bisa? Iya, karena dia sebelum sholat tadi dia pakai siwak. Sebelum sholat dia pakai siwak. Tutul siwak bisa? Tuku siwak. Dia sebelum sholat pakai siwak. Dia sebelum ngajar pakai siwak. Dia sebelum belajar pakai siwak. Dia sebelum tidur pakai siwak. Wah, kok bisa? Loh, karena apa? Karena itulah bedanya orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Dia tahu ilmunya. Ar-raka'atani bis-siwak khairun min 70 raka'ah bila siwak. 2 rakaat dengan siwak jauh lebih baik. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini sholatnya cuma 2 rakaat tapi dia pakai siwak, ngerti ilmunya. Dia mugharrabin. Dia lebih ngerti Allah. Dia lebih ngerti agama. Sholatnya cuma 2 rakaat, pakai siwak. Habis itu tidur. Sing siji ning koncone sampai 50 rakaat. Tetap lebih afdol yang 2 rakaat. Karena apa? Itulah mugharrabin. Itulah mugharrabin. Orang-orang yang lebih kenal Allah, orang-orang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mugharrabin. Kita harus minta orang-orang yang mugharrabin. Sekarang kita bisa merasakan khusyuknya bulan Sya'ban. Kalau kita lebih mugharrabin. Tahu enggak di bulan Sya'ban ini turun ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beda loh Pak. Orang yang bersolawat di bulan Sya'ban sambil dia ngerti ini bulan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu. Sama orang yang gak ngerti turunnya Innallaha wa malaikatahu kapan? Nggak tahu. Pokoknya ada ayat Quran Innallaha wa malaikatahu. Sama orang yang ngerti turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian bersolawat di bulan Sya'ban. Beda. Beda apa enggak? Beda. Dia lebih merasakan khusyuknya. Bahkan bisa menjadi lebih afdal. Jadi waktu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ada sahabat yang tanya sama Nabi Muhammad SAW. Ini saya tutup dengan kisah ini.
Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam sama kamu, kami sudah ngerti. Tapi kalau mengucapkan sholawat, gimana caranya? Kata sahabat. Ternyata sahabat sering salam sama Nabi Muhammad SAW dan tahu cara salamnya. Kalau kita salam nggak sama Nabi Muhammad SAW? Tiap hari salam sama Nabi Muhammad. Ada yang bisa jawab? Salam nggak sama Nabi Muhammad SAW? Pernah salam? Ana tanya sama antum. Antum pernah salam sama Nabi Muhammad SAW? Iya. Kapan? Nah, entoro gak tahu sholat sing liya berarti. Padahal 5 kali kita salam sama Nabi Muhammad SAW. Lebih malah. Dalam sholat itu berapa kali salam? Ya ayyuhan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sahabat sudah tahu. Ya Rasul, kalau salam sama engkau, kami sudah tahu caranya, yaitu di sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah kalau sholawat bagaimana? Diajarkan sama Nabi setelah turun ayat ini. Jadi waktu bulan Sa'ban itu kejadiannya seperti ini Pak. Turun ayat innallah, kemudian sahabat tanya sama Nabi Muhammad SAW. Terus sama Nabi jawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi mulai awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholawat kepada sahabat, sudah mengajarkan sholawat bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kena ping loro gitu. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, belum puas sahabat. Ya terima kasih loh kita sama sahabat. Kalau nggak ada sahabat, rugi juga gitu. Sahabat tanya, ya Rasul, bayangno iki takok nang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sholawat itu, ya itu buat kamu, buat engkau ya Rasul. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna ala nabi, dan bersalawat kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, dan kami bersalawat kepadamu. Itu buat engkau ayat itu. Terus buat kami mana? Buat kami umatmu ini mana? Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha biha asyra. Turun ayat, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Tidak ada yang hafal Quran di sini? Tidak ada yang hafal Quran. Liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Turun. Dia Allah dan malaikat bersolawat kepada kalian. Liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada yang terang. Itu kegelapan apa? Kegelapan yang sangat banyak Pak. Kegelapan hasud, kegelapan dosa, kegelapan dendam, kegelapan ghibah, kegelapan maksiat, kegelapan meninggalkan sholat, kegelapan lupa kepada Allah, kegelapan lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kegelapan dalam diri kita ini. Banyak. Tapi dengan satu kali sholawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah 10 kali sholawat kepada kita. Allah 10 kali sholawat kepada kita. Satu kali sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah sholawat 10 kali kepada kita. Jadi 10 kali kita dikeluarkan dari kegelapan ke cahaya.
Kegelapan ke cahaya, kegelapan ke cahaya. 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Sekarang bisa enggak kalian bayangkan seandainya sholawat itu tidak ada? Gelap semua kita ini. Gelap. Sedangkan 1 kali sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali dikeluarkan kita. Berapa kali kita sholawat hari ini? Berapa kali? Berkali-kali. Lebih berkali-kali lagi Allah sholawat kepada kita. Lebih berkali-kali lagi Allah bersolawat kepada kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ngerti ya. Jadi untuk memilih imam aja sampai segitu detailnya. Jadi ngesuk aja ngono mesti anu beb, anu mawon nah. Jangan gitu ya, pokok dilihat tadi sudah dijelaskan tadi ya. Itu yang pertama, yang kedua shalawatu ala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah ya apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Habibna enggak kebaca ya. Mudah-mudahan ya insyaallah bisa menjadikan kita tadi ini ya lebih dekat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mukarrabin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار أوصاف محمد يأتي عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عمل في الأكمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرا وعلى باب العزة تحد الرحال فتغشى منه الفيوضة الغامرة. لتوجهت إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة. أنا بالأكبر المحبوب لك ومخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر. قاسم عمادك في عبادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا
وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب وإليك وإلى هذا الحبيب غايته وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعجب راية الدين القويم في جميع الأطار منشورة وملم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف الله كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأعينهم بتعيين عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحنس المكين من الذنوب والخطايا وأجلنا في العمل بطاعتك وصدقه في ختمك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر نور النبي وأهل الفاتحة